Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 38. Hei, dia melengking panjang, kedua tangannya bergerak cepat menyambut. Duk. Plak. Tangan yang mencengkeram ke arah ubun-ubunnya dapat dia tangkis dengan kuat, sedangkan tangan yang menotok lehernya itu dielakkan dengan menundukkan kepala sedikit, kemudian mendahului dengan jari tangannya, dia berhasil menyambut serangan itu dengan totokan kepada pergelangan tangan. Pada detik berikutnya, selagi tosu muka hitam itu menyeringai kesakitan karena tangkisan itu membuat lengannya tergetar dan totokan itu melumpuhkan lengan satunya, kaki Swat Hong sudah bergerak menendang. Des, tubuh tosu muka hitam itu terjengkang dan jatuh terbanting ke atas tanah dengan cukup keras. Semua orang terkejut, juga tosu tua itu mengerutkan alisnya. Tosu muka hitam itu adalah sutenya, tingkat kepandaiannya sudah tinggi. Bagaimana dapat dirobohkan oleh nona muda itu dalam segebrakan saja? Tak salah lagi, tentu kedua orang ini adalah orang-orang sebangsa Tekuat Lin yang pernah merampas kedudukan ketua Butong Pai, demikian tosu tua yang bukan lain adalah Kui Tek Tojin itu berpikir. Hanya orang-orang sebangsa iblis betina Tekuat Lin saja yang memiliki ilmu kepandaian seperti setan itu. Para tosu dan tokoh Butong Pai lainnya melihat tosu muka hitam roboh, lalu serentak menyerbu, didahului oleh 18 orang murid Kui Tek Tojin yang bukan lain adalah Butong Cianpue Eng Hiong itu. Karena mengira bahwa Swat Hong tentulah mempunyai hubungan dengan Tekuat Lin, serta-merta mereka maju menyerbu dengan pedang di tangan. Kalian benar-benar mengajak berkelahi? Bagus, majulah semua. Hayo, jangan ada seorang pun yang tinggal. Suruh semua orang Butong Pai maju mengeroyokku kalau kalian membela Tekuat Lin. Swat Hong mencabut pedangnya dan matanya memancarkan cahaya seperti hendak menyebarkan maut. Tiba-tiba Sin Leong membentak. Tahan senjata. Tubuhnya berkelebat dan berloncatan di antara orang-orang Butong Pai dan segera terdengar seruan-seruan kaget ketika tiba-tiba di mana saja bayangan pemuda itu berkelebat, senjata yang terpegang tangan terlepas dan berjatuhan ke atas tanah tanpa mereka ketahui sebabnya. Sin Leong sudah berhadapan dengan Kui Tek Tojin, menjura dan berkata, harap Toti yang berlaku sabar dan maafkan Sumai. Ketahuilah, kami berdua datang ke Butong Pai ini sama sekali bukan hendak berurusan dengan Butong Pai karena kami tidak pernah berurusan dengan Butong Pai. Kami datang untuk mencari Tekuat Lin, untuk urusan pribadi yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Butong Pai. Harap Cui Totiang dan sekalian orang gagah Butong Pai dapat mengerti ini dan jangan secara membuta membela Tekuat Lin tanpa lebih dulu mengetahui urusannya. Apa? Membela Tekuat Lin? Bukankah Jiwi ini sahabat-sahabat wanita iblis itu? Bicara lancang dan ngawur. Swat Hong membentak. Aku datang untuk membunuh Tekuat Lin dan kalau kalian hendak membelanya, jelas bahwa kalian bukan manusia baik-baik dan biarlah kubunuh sekalian. Siancai. Siancai. Kui Tek Tojin berseru dan ia tersenyum memperlihatkan mulut yang tidak bergigi lagi. Kiranya tidaklah perlu kami memperkenalkan diri, jawab Sin Leong yang memang ingin menghindarkan diri sejauh mungkin dengan urusan Kang Ou sehingga lebih baik kalau tidak memperkenalkan diri. Akan tetapi kami berdua mempunyai urusan pribadi dengan Tekuat Lin, dan mendengar bahwa dia telah menjadi ketua Butong Pai, maka kami berdua menyusul ke sini. Kui Tek Tojin mengelus jenggotnya dan mengangguk-angguk. Diam-diam dia dapat menduga bahwa dua orang muda yang memiliki ilmu kepandaian luar biasa ini tentu ada hubungannya pula dengan Pulau Es. Akan tetapi dia tidak berani banyak bertanya, kemudian menceritakan betapa Tekuat Lin, yang merasa bekas murid Butong Pai itu, dengan kekerasan merampas kedudukan ketua dan diam-diam mengatur pemberontakan terhadap kaisar. Karena usahanya menyelundupkan muridnya ke istana gagal, dia menjadi seorang buruan pemerintah. Betapapun lihainya, iblis betina itu tidak berani menghadapi pasukan pemerintah, maka dia lalu melarikan diri bersama para pengikutnya, meninggalkan Butong Pai. Kami mengambil alih kembali dan belum lama ini, hampir saja kami menjadi sasaran penyerbuan pemerintah. Baiknya kami telah dapat menceritakan keadaan kami dan sekarang, mau tidak mau, untuk membuktikan bahwa Butong Pai tidak bersekutu dengan pemberontak, terpaksa kami harus membantu pemerintah. Hari ini pun Butong Cianpue Eng Hiong, murid-murid Pinto, terpaksa akan berangkat ke utara melakukan tugas penyelidikan terhadap pemberontakan Anlusan.
Mendengar ini, Xin Liong dan Swat Hong merasa kecewa sekali, jauh-jauh mereka menyusul ke Butongsan, hanya untuk mendengar bahwa Te Kuat Lin tidak berada lagi di tempat itu dan sekarang telah menjadi orang buruan pemerintah. Ai, kemana kita harus mencarinya? Swat Hong berkata kesal sambil menoleh kepada Xin Liong. Nona, untuk menebus kesalahan kami tadi, baiklah kami beritahukan bahwa kalau tidak salah dugaan kami, Te Kuat Lin melarikan diri ke tempat kediaman Kiamo Chaili. Kalau Jiwi mencarinya ke sana, tentu akan setidaknya mendengar lebih jauh tentang wanita itu. Kiamo Chaili? Siapa dia? Dan di mana tempat tinggalnya? Swat Hong mendesak dan wajahnya berseri karena timbul pengharapan lagi di dalam hatinya. Dia adalah seorang datuk kaum sesat, seorang wanita yang tinggi ilmunya dan telah bersekutu dengan Te Kuat Lin untuk membantu pemberontak. Kiamo Chaili tinggal di rawa bangkai, di kaki pegunungan Luliangsan, tidak begitu jauh dari sini. Su Heng, tunggu apa lagi? Mari kita cepat pergi ke Luliangsan. Swat Hong dengan penuh semangat sudah bangkit berdiri. Xin Liong terpaksa juga bangkit berdiri, akan tetapi ketua Butongpai itu berkata, harap Jiwi berhati-hati. Rawa Bangkai merupakan daerah yang sangat berbahaya dan selain dua wanita itu amat sakti, juga Kiamo Chaili mempunyai banyak anak buah. Bahkan kaki tangan Te Kuat Lin yang tadinya berada di sini sekarang pun ikut pergi bersamanya. Terima kasih atas peringatan Lo Cianpui, kata Xin Liong sambil memberi hormat dan karena dia pun merasa amat tidak enak telah mengganggu orang-orang tua di Butongpai ini, dia cepat mengajak semuanya pergi dari situ. Setelah berpamit, sekali berkelebat saja dua orang muda itu lenyap. Kui Tektojin menghela napas dan mengelus jenggotnya, Sian Chai. Dua orang muda yang amat luar biasa. Pinto yakin bahwa mereka tentulah orang-orang dari Pulau Es juga. Gerakan mereka aneh seperti gerakan Kuat Lin, akan tetapi kalau Pulau Es telah membuat Kuat Lin menjadi seperti iblis, dua orang muda itu seperti dewa. Su Heng, bukankah di lereng puncak yang sana itu tempatnya? Kalau tidak salah memang di sana, Sumoy. Akan tetapi sekali ini kita melakukan pekerjaan yang amat berbahaya, maka kuharap Sumoy suka bersikap tenang dan sabar, tidak tergesa-gesa. Swat Hong mengangguk, mengeluarkan sapu tangan sutera dan menghapus keringat dari leher dan dahinya. Mukanya kemerahan, pipinya seperti buah tomat masak, matanya bersinar-sinar penuh semangat, rambutnya agak kusut dan anak rambut di dahinya basah oleh keringat. Xin Liong memandang Sumoynya dan diam-diam dia menaruh hati iba kepada Sumoynya. Seorang darah muda seperti Sumoynya sudah harus mengalami hidup merantau dan sengsara seperti ini. Padahal, seorang darah muda seperti Sumoynya itu sepatutnya berada di dalam rumah bersama keluarga, hidup aman tentram dan penuh kegembiraan, bermain-main di dalam taman bunga yang indah, bersenda gurau, tertawa, bernyanyi, membaca sajak, atau jari-jari tangan yang kecil meruncing itu menggerakkan alat-alat menyulam. Tidak seperti sekarang ini, setiap saat menghadapi bahaya, selalu bermain dengan pedang dan maut. Dia menarik napas panjang. Mereka berdua duduk di bawah pohon yang tinggi besar, meneduh di dalam bayangan pohon. Hari itu amat panasnya dan mereka telah melakukan perjalanan jauh sejak pagi tadi seharian itu. Su Heng. Sesuatu dalam suara darah itu membuat Xin Liong cepat menengok dan dia melihat wajah yang cantik itu menunduk. Aneh sekali. Ada apa lagi gadis ini bersikap seperti orang malu? Ada apakah, Sumoy? Swat Hong mencabut sebatang rumput, mempermainkannya dengan jari-jari tangannya, kemudian dalam keadaan tidak sadar meremas rumput itu sampai hancur di tangannya. Su Heng, setelah selesai tugas kita memenuhi pesan terakhir ayah, lalu bagaimana? Tersentuh hati Xin Liong. Baru saja dia membayangkan nasib darah itu dan sekarang agaknya Swat Hong juga membayangkan masa depannya. Kalau kita sudah berhasil memenuhi pesan suhu, kita akan mengembalikan pusaka-pusaka itu ke Pulau Es. Kemudian. Swat Hong masih tetap menunduk dan kini dia bahkan telah mencabut lagi sebatang rumput dan dimasukkan ke dalam mulutnya yang kecil dan rumput itu digigit-gigitnya. Kemudian, aku akan membantumu mencari ibu sampai dapat, Sumoy. Akan kita jelajahi seluruh pulau-pulau di sekitar Pulau Es, dan kalau tidak berhasil, kita akan mendarat lagi di daratan besar dan mencari sampai ketemu. Sebelum bertemu dengan ibumu, aku tidak akan berhenti mencari. Lama tiada kata-kata keluar dari mulut yang menggigit-gigit rumput itu. Akhirnya Swat Hong bertanya juga, kalau sudah bertemu dengan ibu? Kalau sudah ketemu.
Sin Leong mengulang pertanyaan itu dengan heran, karena hal itu anehlah kalau ditanyakan. Tentu saja engkau hidup bersama ibumu. Dan kau? Aku? Aku agaknya akan pergi merantau karena tidak ada apa-apa lagi yang mengikatku, tidak ada tugas. Aku bebas seperti burung di udara terbang kemanapun angin membawaku. Kembali suasana hening, bahkan kini Sin Leong terpengaruh oleh pertanyaan itu dan merenung seolah sudah merasakan betapa nikmatnya bebas terbang di udara tanpa beban tugas sedikitpun. Su Heng. Kalau bertemu dengan ibu engkau akan meninggalkan kami? Sudah kukatakan begitu, bukankah kau sudah aman kalau berada di samping ibumu? Bagaimana kalau kita gagal mencari ibu? Bagaimana kalau sampai tidak bertemu? Bagaimana pula andai kata ibu? Ibu sudah meninggal. Sin Leong terkejut. Hal ini sama sekali tidak pernah terbayangkan dan dihadapkan dengan kemungkinan kenyataan ini dia terkejut dan bingung, sejenak tidak mampu menjawab. Dia berpikir kemudian menjawab tanpa keraguan sedikit pun juga, kalau begitu, tentu saja aku tidak akan meninggalkanmu, Sumoy. Kita tinggal di mana? Di mana saja sesukamu. Kita berkumpul? Ya. Sampai kapan? Kembali Sin Leong termangu-mangu dan tak dapat menjawab. Suat Hong berkata lagi. Kalau demikian, aku jadi merepotkanmu, Su Heng. Aku merampas kebebasan yang kau idam-idamkan tadi. Ah, tidak. Tidak sama sekali. Di dalam kebebasan seorang diri di dunia itu memang terdapat kenikmatan, akan tetapi di dalam melakukan sesuatu untuk orang, terutama untukmu, juga terdapat kenikmatan besar. Engkau menjadi seperti seekor burung yang terikat kakimu dengan kakiku, Su Heng. Tidak begitu. Kita seperti dua ekor burung bebas yang melakukan penerbangan bersama. Untuk selamanya, Su Heng. Kembali Sin Leong termangu-mangu. Tentu saja tidak. Engkau harus menikah, dan aku akan menjadi wakil orang tuamu, aku yang akan meneliti, memilihkan calon suami, sampai engkau berhasil menjadi istri seorang laki-laki yang patut menjadi suamimu. Tidak sudi. Tiba-tiba Suat Hong bangkit berdiri, menjauh dan membelakangi Sin Leong. Tak terasa lagi rumput di mulutnya sudah dikunyah-kunyah. Sin Leong terbelalak memandang tubuh belakang Sumoynya. Dia benar-benar terkejut dan heran sekali mengapa Sumoynya mendadak marah seperti itu, padahal dia bicara dengan setulus hatinya, menyatakan keinginannya yang baik terhadap Sumoynya yang akan dibelanya itu. Sumoy, dia memanggil dan gadis itu membalikkan tubuh. Untuk kedua kalinya Sin Leong terbelalak. Sumoynya itu, biarpun tidak sesenggukan, telah menangis. Sepasang pipinya basah air mata dan masih ada butiran air mata yang bergerak menurun dari pelupuk matanya. Su Heng, engkau kejam, dan sekarang Suat Hong menangis betul-betul, sesenggukan dan menjatuhkan dirinya ke atas rumput, menutupi muka dengan kedua tangan, membiarkan air matanya membanjir keluar dari celah-celah jari tangannya. Sin Leong mengerutkan alisnya, lalu menggeleng kepala. Kejam. Dia seperti hendak bertanya kepada bayangan sendiri, mengapa dia yang akan membela gadis itu bahkan dimaki kejam. Suat Hong memeras air matanya, menghapus muka dengan sapu tangan, kemudian mengangkat mukanya memandang. Su Heng, kau memang kejam. Kau mau anakmu sendiri saja. Kau hendak membiarkan aku sengsara, meninggalkan aku kepada orang lain agar dapat bebas merantau seorang diri. Padahal engkau pun tahu bahwa aku tidak punya siapa-siapa lagi, aku hanya mempunyai engkau seperti engkau mempunyai aku. Akan tetapi, kau ingin sekali mencampakkan aku agar dapat bebas. Kalau begitu, tinggalkan saja aku sekarang. Sumoy, bagaimana pula ini? Siapa yang akan memberikanmu kepada orang lain? Tentang pernikahan itu. Tentu saja kalau engkau sudah bertemu dengan jodohmu, dengan seorang pria yang kau cinta. Aku berniat baik, sama sekali tidak ada keinginan hatiku untuk meninggalkanmu, sampai engkau berhasil memperoleh pilihan hatimu. Kalau engkau sudah menikah, apa kau kira aku harus menungguimu saja? Tidak. Aku tidak akan menikah kalau hanya agar kau dapat bebas. Aku akan hanya menikah kalau engkau sudah menikah lebih dulu. Kini Suat Hong bicara penuh semangat, seolah-olah dia merasa penasaran. Sin Leong membelalakkan matanya memandang. Mengapa begitu? Aku selamanya tidak akan menikah, Sumoy.
Suat Hong menampar tanah. Tas, lalu memandang dengan muka merah kepada Su Hengnya, disambung kata-kata nyaring. Aku pun tidak akan menikah. Wah, mana bisa. Aku seorang pria, Sumoy. Tidak menikah selamanya pun tidak apa-apa, akan tetapi engkau seorang wanita. Apa bedanya? Kalau pria bisa tidak menikah selamanya, apakah wanita tidak bisa? Pendeknya, aku tidak akan menikah sebelum engkau menikah, Su Heng. Sin Leong menarik napas panjang dan duduk bersandar pohon, tidak menjawab lagi. Gadis ini sedang marah, tidak baik kalau dilayani, pikirnya. Dia yakin bahwa ucapan Sumoynya itu hanyalah terdorong oleh kemarahan. Kalau kelak Sumoynya bertemu dengan seorang pemuda yang baik dan mereka saling mencinta, tentu pendirian Sumoynya tentang pernikahan tidak seperti sekarang. Dia tidak mungkin dapat membayangkan seorang dara seperti Sumoynya, cantik jelita, keturunan raja, pandai dan sukar dicari keduanya, sampai menjadi perawan tua atau bahkan tidak menikah sama sekali. Ngeri dia memikirkan ini. Melihat sampai lama Su Hengnya hanya duduk termenung, agaknya Suat Hong mulai menyesali sikapnya. Air matanya sudah kering, sisanya dihapus dengan sapu tangan dan dia pindah duduk dekat Su Hengnya. Mereka berhadapan, akan tetapi Sin Leong pura-pura tidak memperhatikan ulah Sumoynya. Su Heng. Hem? Kau marah kepadaku? Mau tidak mau Sin Leong tersenyum dan memandang wajah itu. Pada saat seperti itu, terasa benar olehnya betapa dia amat sayang kepada Suat Hong, sayang dan kasihan. Kalau ada seorang yang marah di sini, agaknya engkaulah yang marah, Sumoy, bukan aku. Su Heng, katakanlah. Mengapa engkau tidak mau menikah? Pertanyaan ini merupakan serangan tiba-tiba yang membuat Sin Leong bingung bagaimana untuk menjawabnya. Dia mengerutkan alisnya, menggosok-gosok dagunya sebelum menjawab, kemudian terpaksa menjawab juga karena sepasang mata bintang yang memandang tajam kepadanya itu sudah menanti jawaban dengan tidak sabar lagi. Aku tidak ingin menikah karena bagiku, pernikahan merupakan ikatan, Sumoy. Aku ingin bebas, bebas lahir batin dan betapa mungkin aku dapat bebas kalau aku menikah, berkeluarga dan mempunyai anak istri? Bagaimana aku dapat bebas kalau aku memiliki harta benda, kedudukan dan lain ikatan duniawi lagi? Suat Hong termangu-mangu, agaknya tertegun mendengar jawaban Su Hengnya. Sampai lama dia diam saja, kemudian tiba-tiba bertanya, Su Heng, apakah engkau ingin menjadi pertapa? Sin Leong tersenyum dan menggeleng kepalanya. Seorang pertapa berarti mengikatkan diri dengan pertapaannya. Tidak, Sumoy. Aku ingin bebas dari segala-galanya. Su Heng kita. Kita. Dahulu dijodohkan oleh ayah, bukan? Sin Leong terkejut. Tak disangkanya bahwa Suat Hong akan menyinggung masalah ini. Dia hanya mengangguk sambil memandang wajah Sumoynya penuh selidik. Apalagi yang akan dikemukakan Sumoynya ini? Dahulu kita sudah bicara di perahu itu dan memutuskan bahwa orang hanya dapat mengikat jodoh jika saling mencinta. Su Heng. Apakah engkau tidak mencinta seorang wanita? Sin Leong cepat menggelengkan kepalanya. Aku tahu bahwa Soancu mencintamu, Su Heng. Apakah engkau tidak mencintanya? Dia cantik jelita dan pandai. Tidak, Sumoy, kalau yang kau maksudkan adalah cinta berahi. Akan tetapi Su Heng menolongnya, membela dan melindunginya. Bukankah itu membuktikan bahwa Su Heng mencintainya? Memang aku mencintanya seperti aku mencinta orang lain, akan tetapi bukanlah cinta umum yang mendorong untuk menikah, kemudian setelah menikah berusaha memiliki istrinya lahir batin sehingga timbullah siksaan batin dan kesengsaraan, pertentangan bahkan mungkin cemburu dan kebencian. Tidak, aku tidak mencinta Soancu seperti yang kau maksudkan itu. Dan bagaimana dengan Siang Koan Hui? Dia manis sekali dan dia terang-terangan mengaku cintanya kepadamu, Su Heng. Apakah engkau tidak ingin mengambilnya sebagai istri? Sama sekali tidak. Apalagi aku mendengar bahwa dia telah bertunangan dengan orang lain. Jadi tidak ada wanita yang kau pilih untuk menjadi istrimu, Su Heng? Sin Leong menggelengkan kepala, hatinya tidak enak membicarakan soal ini. Tidak ada darah yang kau cinta. Sin Leong menggeleng lagi. Termasuk aku. Sin Leong terkejut. Sungguh bingung dia memikirkan Sumoynya ini. Ketika dia mengangkat muka memandang, dia melihat Sumoynya juga sedang memandangnya dengan sikap aneh. Mata Sumoynya yang biasanya tajam lebar dan amat indahnya itu kini agak terpejam,
seperti mata mengantuk, sinar matanya sayu dan seperti orang mau menangis, bibirnya tersenyum tipis akan tetapi seperti orang menahan rasa nyeri, cuping hidungnya agak kembang kempis dan jelas tampak dadanya naik turun di buru pernapasan. Sumoy, kau tahu bahwa aku cinta kepadamu, aku mencintamu seperti seorang Sumoy, seperti seorang adik, seperti seorang sahabat dan aku rela untuk mempertaruhkan nyawa membela dan melindungimu. Aku merasa sebagai pengganti ayah bundamu, aku akan merasa berbahagia, Sumoy. Karena itu, percayalah bahwa aku tidak akan meninggalkanmu sebelum. Sudahlah. Sudahlah. Mari kita melanjutkan perjalanan, tugas kita masih belum selesai. Swat Hong sudah meloncat bangun dan berlari cepat mendaki puncak yang menjulang tinggi itu. Sumoy, perlahan dulu. Hati-hatilah. Sin Leong melompat dan terpaksa harus mengerahkan ilmunya untuk menyusul Sumoynya yang lari seperti setan itu. Karena agaknya Swat Hong berlari secara ngawur saja, asal cepat dan naik ke puncak, untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya, maka mereka tersesat jalan, bukan menuju ke rawa bangkai yang berada di lereng timur, melainkan memasuki hutan lebat di lereng barat. Mereka tidak tahu bahwa ada banyak pasang mata mengintai ketika mereka memasuki hutan itu dan tiba-tiba bermunculan banyak orang yang mengeluarkan bentakan-bentakan nyaring. Sin Leong dan Swat Hong berdiri tegak memandang ke sekeliling dan Swat Hong membelalakan matanya saking herannya. Mereka berdua telah dikurung oleh puluhan orang yang tubuhnya katai, pendek sekali. Yang tertinggi di antara mereka hanyalah setinggi dada Swat Hong. Kalau saja tidak melihat muka orang-orang itu, tentu Swat Hong mengira bahwa mereka berdua dikurung oleh serombongan anak nakal. Akan tetapi wajah mereka yang penuh kumis pendek dan penuh keriput itu jelas adalah wajah orang-orang yang sudah dewasa, bahkan wajah laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun. Karena tubuh mereka yang kerdil itu amat pendek, mereka kelihatan kuat dan kokoh, wajah mereka keruh dan marah, mengandung kekejaman dan di tangan mereka tampak senjata yang bermacam-macam, senjata yang aneh-aneh tidak lumrah senjata umumnya. Gerakan mereka ketika mengurung dan bergerak mengelilingi Swat Hong juga amat aneh, kadang-kadang tumit mereka diangkat, kadang-kadang mereka bergerak sambil berjongkok sehingga menjadi makin pendek seperti kakak, kadang-kadang berloncatan. Kalian mau apa? Pergi. Swat Hong membentak dan mengirim tendangan berantai ke arah 4 orang katai terdekat akan tetapi betapa herannya ketika melihat 4 kali tendangannya yang beruntun itu mengenai angin kosong karena dengan gerakan yang aneh dan cekatan sekali, 4 orang kerdil itu telah mampu mengelah. Bahkan hampir saja ujung sepatu kiri Swat Hong terbabat sebatang pedang yang bentuknya seperti gergaji. Hati-hati, Sumoy. Mereka bukanlah lawan lemah. Sin Leong berbisik dan pemuda ini sudah menyambar sebatang kayu dahan pohon, mematahkannya dan membuat sebatang alat pemukul sebesar lengan. Kita hadapi mereka dengan saling melindungi, kembali Sin Leong berbisik. Swat Hong adalah seorang dara yang keras hati dan tidak mengenal artinya takut akan tetapi melihat hasil tendangannya tadi, dia pun maklum bahwa rombongan orang kerdil ini tidak boleh dibuat main-main, maka dia cukup cerdik untuk mentaati bisikan suhengnya dan mereka lalu berdiri tegak, memasang kuda-kuda dengan punggung saling membelakangi hampir bersentuhan. Swat Hong memegang pedang dengan tangan kanan yang diangkat, sedangkan tangan kiri dengan jari-jari terbuka, miring di depan dada. Sin Leong pun memasang kuda-kuda yang sama, hanya bedanya, dia memegang alat pemukulnya dengan tangan kiri. Keduanya berdiri diam tak bergerak sama sekali, hanya mata mereka yang melirik ke kanan kiri mengikuti setiap gerak-gerik para pengurung mereka. Harap Cui jangan salah paham, Sin Leong berseru nyaring, kami datang bukan untuk memusuhi Cui sekalian atau siapapun juga di tempat ini. Kami datang karena tersesat hendak mencari rawa bangkai. Kalau Cui dapat memberitahu di mana adanya rawa bangkai, kami akan berterima kasih sekali. Akan tetapi, orang-orang kerdil itu tetap saja bergerak maju mengelilingi mereka sambil berjingkrak dan membuat gerakan aneh-aneh. 2 orang muda-mudi itu tetap berdiri tegak, sama sekali tidak bergerak namun semua urat syaraf di tubuh mereka menegang dalam persiapan. Seorang di antara orang kerdil itu, sambil terus mengelilingi mereka berdua, bertanya, mau apa kalian mencari rawa bangkai? Kini Swat Hong yang sudah hilang sabarnya itu menjawab dengan bentakan, orang-orang kerdil menjemukan. Kami mencari seorang yang bernama Tekuat Lin. Mata orang-orang itu melotot namun mereka masih tetap mengelilingi 2 orang muda itu dan orang yang memegang sebatang golok besar bercincin 4 agaknya pemimpin mereka, yang mukanya berseri dan kumisnya kecil melintang, bertanya lagi, mau apa mencari Tekuat Lin?
Mau kubunuh mampus? Jawaban Suat Hong ini seperti merupakan aba-aba saja karena mendengar mereka memekik aneh dan kedua orang itu terpaksa harus mengerahkan sinkang untuk melindungi jantung karena pekik-pekik aneh itu merupakan penyerangan luar biasa melalui suara yang disertai hikang. Tentu saja dua orang muda yang memiliki kesaktian hebat dari Pulau Es itu tidak dapat begitu mudah dikalahkan hanya dengan pekik-pekik itu. Melihat betapa dua orang muda itu sama sekali tidak terpengaruh, tiba-tiba si pemegang golok bercincin berteriak dan mulailah 36 orang kerdil itu menyerang dengan cara aneh, yaitu sambil lari mereka menyerang, tampaknya sambil lalu saja akan tetapi karena banyak senjata yang menyerang, tentu saja amat berbahaya. Bersambung ke bab 39.